Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi Mas Faiz akan sedikit memberikan tambahan penjelasan tentang air mutanajis, air mustakmal, dan air musyammas atau air mutaghayyir. Pertama tentang air musyammas atau air yang panas karena sinar matahari. Itu ada ketentuannya, jadi tidak serta-merta semua air yang berubah menjadi panas karena matahari itu dihukumi musyammas sehingga makruh. Jadi saya ulangi lagi, air musyammas adalah air mutlak. Ya, contoh air mutlak itu adalah air yang sumbernya dari 7 sumber itu pada video pertama. Kemudian airnya suhunya berubah menjadi panas karena terkena paparan sinar matahari. Nah, dalam ketentuannya misalnya di Nihayatul Zain, Imam Nawawi menyebut bahwa tidak semua air yang kena panas matahari itu langsung menjadi makruh. Karena sisi kemakruhan pada air musyammas itu disebabkan oleh kemudorotannya, yakni karena panasnya yang ekstrim sehingga dapat membahayakan bagi orang yang wudu, seperti panasnya air ketika musim panas di negara-negara non tropis. Justru di negara tropis itu tidak dihukumi makruh seperti Indonesia. Air yang panasnya kena matahari tidak serta-merta dihukumi makruh. Kemudian air musyammas ini adalah air yang panasnya tadi ekstrim, maksudnya cukup panas bagi orang yang wudhu, itu ketika dia diwadahi pada tempat selain dari emas dan perak, misalnya seperti besi atau logam sejenis yang berpotensi karaten sehingga membahayakan orang yang wudhu, seperti itu. Bahkan ditambahkan dalam konteks kontemporer bahwa air musyammas itu tidak selalunya karena matahari, meskipun namanya musyammas, tapi juga bisa karena dipanasi, direbus dari kompor atau pakai isolator pemanas, itu juga bisa dihukumi sebagai air musyammas yang dia boleh dipakai wudhu tapi makruh wudhunya, begitu. Dan seperti di keterangan sebelumnya bahwa air musyammas akan menjadi air mutlak kembali, mutlak seutuhnya ketika suhunya sudah kembali ke dingin. Dan saya ingatkan kembali, bukan hanya air yang terlalu panas, air yang terlalu dingin pun makruh dipakai untuk wudhu. Tapi juga bukan berarti ketika kita kedinginan kemudian untuk memilih tayamum, karena itu bukan salah satu syarat dibolehkannya tayamum. Kedinginan bukan syarat dibolehkannya tayamum. Lalu yang kedua ada air mustakmal. Secara alasan kenapa air mustakmal tidak boleh digunakan kembali meskipun masih suci dan bersih dari secara kasat mata, ya, karena menurut ahli basair atau orang-orang yang punya penglihatan batin yang tajam, air mustakmal atau air bekas bersuci itu sesungguhnya dia sudah kotor. Jadi beliau orang-orang yang penglihatan batinnya tajam itu melihat air mustakmal itu sudah kotor, berbau busuk dan seterusnya. Karena apa? Air bekas wudhu misalnya itu dia membawa dosa-dosa manusia, melarutkan dosa-dosa manusia. Seperti kalau kita baca di halaman berapa itu, 148 yang cetakan Dar Ibnu Hazm atau di Sahih Muslim halaman 215 itu ada keterangan tentang apa kalau orang wudhu itu membasuh muka misalnya, itu akan dosa-dosanya itu larut. Jadi misalnya kita punya dosa memandang sesuatu yang tidak boleh, nah itu dosa-dosa dari wajah itu akan larut. Begitupun ketika kita membasuh tangan, dosa-dosa dari tangan ini akan larut. Jadi air bekas wudhu itu air yang sudah tercampur dengan dosa, maka logikanya tidak bisa kita menyuci pakaian yang kotor dengan air comberan, kan begitu. Nah, itu tentang air mustakmal. Secara bahasa memang mustakmal artinya bekas pakai. Jadi misalnya kita wudhu, air yang sudah netes ini yang sudah lepas dari kulit. Oke, jadi yang disebut mustakmal adalah air yang sudah lepas dari kulit. Ini
yang dihukumi mustakmal. Dan air mustakmal ini ketika bercampur dengan air suci yang volumenya kurang dari 2 kula, maka air yang volumenya kurang dari 2 kula ini dapat berubah menjadi mustakmal juga gitu, karena tercampur gitu. Nah, 2 kula itu kemarin ketentuannya gimana? Untuk amannya kita ambil di ukuran, ibarat kita itu punya bak mandi, itu ukurannya panjang lebar tingginya 1 meter 1 meter 1 meter, berarti 1 meter kubik air itu sama dengan 2 kula. Yang mana kalau air itu 2 kula, kalau tercampur air mustakmal atau najis kecil yang tidak sampai merubah sifatnya air, maka hukumnya tetap suci. Dan boleh kalau kita misalnya wudhu dengan sistem dikobok gitu, nah itu boleh dikobok, ini tidak menyebabkan airnya berubah menjadi mustakmal atau terkena najis. Tapi jika airnya setelah dipakai wudhu kok berkurang dari tidak sampai 2 kula lagi, maka tidak bisa mensucikan begitu. Dan air yang lebih dari 2 kula atau lebih dari 1 meter kubik tadi, itu ketika kejatuhan najis yang biasa misalnya tai cicak kering, maka sifatnya tidak akan berubah menjadi najis semua, cukup dibuang najisnya saja. Nah, lalu jika kejatuhan najis yang lebih besar sehingga sifatnya berubah, jadi sifat suci itu 3, baunya, kemudian rasanya, dan warnanya atau wujudnya. Jadi kalau misalnya kamu punya bak mandi kemudian kejatuhan tai, kemudian pastikan tidak berubah bau airnya. Kemudian yang kedua, tidak berubah rasanya, silakan diicipi. Dan yang ketiga, warna airnya jangan berubah. Jika salah satu sifat tadi ada yang berubah, maka najis, meskipun volume airnya lebih dari 2 kula atau berapa 1000 liter sekalipun. Nah, itu ketentuan untuk air mutanajis. Nah, kita nyenggol kembali ke air mustakmal. Air mustakmal tadi, jika kita tambahi dengan air suci hingga volumenya lebih dari 2 kula, maka dia berubah menjadi air suci dengan syarat mustakmalnya jangan mustakmal saja, tidak tercampur dengan najis atau berubah salah satu dari 3 sifatnya tadi. Oke, ada air seember, kecipratan air mustakmal, kemudian kita tuangkan ke kulah yang volumenya 2 kulah, atau sebaliknya kita tambahi sampai volumenya 2 kulah, maka dia menjadi air suci, karena sebab mustakmal itu adalah volume yang kurang dari 2 kulah. Kemudian untuk air mutaghayyar atau mutaghayyar itu artinya berubah sifatnya, seperti kemarin itu ketika air tercampur oleh benda asing yang sama-sama suci sehingga merubah sifat airnya seperti warna atau bau ataupun rasanya, tapi tidak najis, maka itu juga masuk ke dalam kategori air yang suci tapi tidak mensucikan, artinya tidak boleh dipakai untuk wudhu dan sebagainya. Nah, air mutaghayyir kemarin ada contohnya seperti es teh atau tea jus dan seterusnya. Nah, berbeda dengan air yang dicampur dengan atau kecampuran tanah seperti air sungai, karena itu alami dan sifatnya tidak bisa dipisah secara sengaja. Misalnya air sungai yang keruh, ya memang kodratnya seperti itu. Bagaimana kita memisahkan keruhnya yang dari tanah? Tentunya ini akan memakan usaha, dan itu sudah kodratnya, tidak apa-apa. Begitupun tentang keterangan tentang air mutlak, salah satunya adalah ma'ul bahr, ya, air laut atau air asin, yaitu asinnya dari air laut, bukan air biasa yang air tawar yang ditambah dengan garam. Nah, ini sudah beda hukum, itu masuknya ke air mutaghayyir, tidak bisa dipakai untuk bersuci, apalagi garamnya garam dapur. Nah, ini masalah lagi, tentunya berbeda antara air mutaghayyir dengan air mutlak. Jadi mutlak itu ya dari sononya ya seperti itu, tidak apa-apa. Tapi kalau air mutaghayyir sudah dia kecampuran dan meskipun suci tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kembali selanjutnya ke air mutanajis atau air yang tercampur dengan najis.
Jika volume airnya kurang dari 1 meter kubik, sekali lagi, kalau kejatuhan najis meskipun tidak berubah 3 sifatnya tadi, warna, bau, dan rasa, maka airnya tetap dihukumi najis, maka harus dibuang. Nah, jika dibuang, maksudnya dibuang, jangan dipakai untuk bersuci. Kalau dipakai selain itu silahkan untuk menyiram tanaman ataupun apa. Tapi jika airnya lebih dari 1 meter kubik, kejatuhan benda najis yang tidak merubah sifatnya, maka tidak najis. Tapi jika kejatuhan benda yang merubah sifatnya meskipun lebih dari 1 meter kubik, maka sifat airnya berubah menjadi najis. Nah, untuk air mutan najis ini, nah di antara contoh-contoh najis itu yang paling mungkin kan seperti tai, cicak, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan bangkai binatang? Karena bangkai binatang itu tentu saja hukumnya najis. Ini ada pengecualian untuk bangkai binatang yang apabila disembelih atau dirobek tubuhnya tidak mengalir darah. Kalau di dalam contoh kitab Fathul Qorib itu disebutkan seperti alat ataupun belalang dan seterusnya. Intinya hewan yang tidak mengalirkan darah itu ketika bangkainya jatuh ke air kurang dari 2 kulah, maka tidak mempengaruhi sifat airnya. Begitu. Khalas, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.